Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Terima kasih Ustaz Iqbal atas waktunya untuk tetap memberi pelajaran bagi kita untuk tetap istiqomah menyampaikan kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Untuk kesempatan kali ini insya Allah Ustaz Iqbal akan melanjutkan penjelasan dari kitab Masail Jahiliyah yang sekarang sudah memasuki masalah ke-22. Insya Allah akan kita bahas sampai masalah ke-24. Masalah yang ke-22 ini yaitu orang-orang jahiliyah itu menjadikan agama sebagai sendagura dan permainan. Nah, ini agak menarik, Ustaz. Maksudnya agama sebagai sendagura dan permainan. Nah, ini yang dimaksud dengan sendagura dan permainan dari yang disampaikan oleh Syekh yang mengarang ini maksudnya bagaimana? Fadhil, Syekh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu fikum ajma'in. Kepada Dr. Muin yang telah mensupport dan memprakarsai kajian streaming ini. Berikutnya juga para jamaah kaum muslimin muslimat sekalian. Terkait pasal yang ke-22 dari kitab Masail Jahiliyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih menyambungkan dengan pasal sebelumnya. Oleh karena itu dalilnya sama, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 35. Ya, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkisahkan bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang sekitar Ka'bah, sekitar Masjidil Haram saat itu, di dalam firman ini qaulullah subhanahu wa ta'ala wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Jadi orang-orang itu tawaf, mereka bukannya mengagungkan Allah, bertalbiyah, bertahmid dan seterusnya, tetapi mereka malah bersiul-siul dan keprok-keprok, bertepuk tangan. Inilah yang dikenal dengan ibadah bersendau gurau. Jadi mereka mengatakan inilah sholat. Bayangkan, inilah sholat. Padahal mereka sejatinya hanya memanggil syaitan, bersiul-siul, ya, kemudian bertepuk tangan. Nah, di pasal yang kedua ini, ya 22 maksud kami, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan bahwa Allahu wala'ib, sendagura dan permainan itu merupakan model beragamanya kaum jahiliyah. Lihat, memakai kata kunci hanya bersiul dan bertepuk tangan. Itu sudah masuk Allahu wala'ib. Apalagi kalau ditambah nyanyi-nyanyian. Dalam arti ditambah musik yang lebih lengkap. Ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Maka tentunya ini yang dimaksudkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan juga sebagian besar sahabat yang bisa kita ambil riwayatnya ketika menafsirkan yastarilah wal hadis. Di antara umatnya Nabi Muhammad SAW ada yang lahwal hadis, melakukan sia-siaan, bahkan memperjualbelikan agama dengan lahwal hadis. Apa itu lahwal hadis? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan al-ghina, al-ghina, al-ghina. Nyanyian. Jadi memang lagu, ya,
musik 3 kali diutarakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi yang dimaksud ibadah bersendagura adalah ibadah yang di sana memakai pakemnya orang jahiliyah, baik itu Yahudi dan Nasoro ataupun orang Quraisy di zaman Nabi, yang tak lain dan tak bukan adalah dengan nyanyi-nyanyian dan musik-musikan. Demikian definisi dari lahwul wa laib di dalam pasal ke-22. Berarti di sini itu termasuk apa namanya? Sekarang kan banyak ya kajian-kajian itu yang pertama yang dicari itu ustadznya lucu itu. Nah, satu. Kemudian yang kedua setiap berapa menit berapa berhenti bunyi itu rebananya. Nah ini apakah termasuk juga di dalam sendagura dalam masalah agama ini? Ya, kalau kita bicara dakwah merupakan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, jelas kalau dakwah metodenya metode yang menyimpang, sebagaimana yang antum tanyakan tadi, masuk ke dalam sendagura. Tetapi perlu difahami bersama bahwa model semacam ini memang sudah merebak bukan di zaman kita saat ini. Jauh. Memang dari abad ke-13, 14, 15 sampai sekarang. Atau mungkin gini pendekatannya. Di zaman yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup, daerah Hijaz, khususnya Mekah, siapa yang ada di sana? Imam Masjidil Haramnya umpamanya. Imam Masjidil Haramnya itu Syarif Ali dan Syarif Husain. Itu berakidah tasawuf sufi. Ya, maka alhamdulillah kalau sampai sekarang Mekah atau Masjidil Haram dipegang oleh ulama-ulama ahli sunnah, itu kita patut bahagia. Dulu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang megang adalah orang-orang sufi. Sehingga ketika diperangi kabur ke Yordan membuat kerajaan Yordania. Ya. Dan imam-imam selepas itu pun, bayangkan ini imam dan mufti Mekah yang bisa kita lihat dalam sejarahnya, di antaranya itu Ja'far bin Husain Al-Barzanji yang ngarang kitab Berjanji. Itu dulu mufti Mekah. Ya, mufti Mekah, Masjidil Haram. Maka otomatis saat itu siapapun yang datang ke sana belajarnya belajar terkait dengan Berjanji. Kemudian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, kemudian juga Futuhat, kitab-kitab yang di sana dilegalkan nyanyian, dilegalkan musik dan rebana, sehingga ketika pulang ke Indonesia mengajarkan ke murid-muridnya nggak jauh beda isinya. Ya, boleh rebanaan di masjid, boleh istilahnya ya dicari lucunya, yang penting seneng jamaah. Kalau disisipkan ya masih mending, tapi kalau kajian seluruhnya dicari lucunya, maka ini tentunya bukan dakwah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dong. Ya, menarik Ustaz. Ini ada satu mungkin dianggap syubhat apa gimana ya. Nanti biar Ustaz yang menjelaskan. Orang-orang yang ingin berdakwah di dalam Islam ini karena ingin supaya orang itu mau menerima, karena agak susah ya mengumpulkan masa untuk didakwahi, itu kadang-kadang tidak gampang. Nah itu kadang-kadang menggunakan cara hal-hal yang disukai oleh masyarakat biar ngumpul baru didakwahi. Makanya semacam misalkan pakai nyanyian atau pakai biar menarik lah acara-acara yang menarik, apa mungkin ngasih demo apa itu biar tertarik, kemudian biar di situ baru dikasih kajian. Nah itu yang seperti ini gimana saja, karena ini kan hanya sarana biar orang itu mau menerima dakwah kita, biar mau mendengar. Nah, semacam ini gimana? Bicara sarana dalam berdakwah, maka tidak luput dari
titian para ulama di dalam mengajarkan kepada kita. Sebatas sarana, contohnya sarana yang lebih afdol saja itu kita masih sulit untuk mempraktekkan. Apalagi kalau bicara dakwah. Jadi disandingkannya sarana dengan dakwah itu sah-sah saja, asalkan tidak menggugurkan atau mengalahkan dakwahnya. Contohnya kegiatan ada dakwah sama baksos. Insya Allah baksos berapa menit, kemudian dakwah. Ini masih diunggulkan. Insya Allah masih dimenangkan baksos. Dimenangkan dakwahnya. Kemudian santunan janda anak yatim. Kemudian di situ disiplin kajian. Insya Allah masih menang kajiannya. Tapi sekarang kita ambil contoh. Ini ambil contoh halal bihalal. Meskipun tidak ada dalam dikenal dalam syariat ya. Ini versi Indonesia saja. Halal bihalal dan kajian. Yakin kajiannya itu redup. Yang dimenangkan ya mungkin halal bihalal, entah itu guyon-guyonannya atau makan-makanannya atau macam-macamnya. Ya. Contoh lagi, khitanan massal sama kajian. Khitanan bagus sekali, ya. Kemudian sama kajian. Tetapi waktu khitanan tuh nggak mungkin cukup 10,5 jam, pasti membutuhkan waktu lebih panjang. Makanya kalau pengen dibikin khitanan massal ya cukup khitanan massal saja. Kalaupun nanti ada kajian cukup ya sepatah dua patah dari penyelenggara saja, nggak usah kajian yang ilmiah, karena mesti terkalahkan. Nanti kalau ada kajian lainnya itu dikasih tema khusus. Ya, begitu juga contohnya demo masak. Ya, demo masak kalau sama kajian, apalagi akhwat, ya, para ibu-ibu yakin kajiannya terkalahkan. Ya, kalau mau demo masak sudah, ya mungkin seperti ini live streaming gini aja cukup di rumah masing-masing, nggak perlu harus kumpul. Ya, kemudian kalau mau dakwah, ya ilmiah, maka dakwah ilmiahnya itu jangan dicampur adukkan. Takutnya nanti setan bermain di situ. Modus dakwah tetapi dikasih warna payung macam-macam. Ini kalau boleh agak sensitif. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Kata salafiyah, kata dakwah salaf, salafiyin dan semacamnya, ini merupakan nisbat yang bagus sekali. Karena mendeklarasikan diri dan mencoba mengaca dan meniru generasi terbaik Rasulullah dan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi sekarang mohon maaf, kalau dakwah salafi tapi ada ekornya. Contohnya, ada salafi jihadi, ada salafi haroki, ada salafi madani, ada salafi mungkin mau yang solowi, salafi pati, salafi semarangi dan sebagainya. Yakin salafinya terkalahkan dengan ekornya. Coba sekarang ada salafi jihadi, yakin yang dimenangkan cuma jihadnya kok, salafnya nggak kelihatan. Salafi haroki, coba harokinya terus yang dimenangkan, salafinya nggak kelihatan. Ya, maka tolong, ini kalau boleh agak dalam semacam ini dok, dan kaum muslimat sekalian, tolong dakwah ini ya sudah semacam yang digaungkan oleh para ulama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memakai wasilah teknologi silahkan. Tapi kalau disisipi program-program yang lain, selagi dakwah itu menang nggak masalah. Tapi kalau cenderung dikalahkan, maka mending dipisah, ya. Program kebaikan yang lainnya biarlah berjalan, dakwah tetap seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz ya, yang perlu kita bahas itu kadang-kadang ini karena terlena dunia, ini yang bahasan berikutnya sebenarnya. Itu kadang-kadang orang itu hanya
kalau dapat masalah baru ingat sholat, ngaji dan macam-macam. Tapi kalau pas lancar ya sholatnya kadang iya kadang enggak. Nah ini termasuk mempermainkan agama enggak sebenarnya? Ya, eh, inilah kenapa di dalam Islam ada konsep isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Ya. Artinya kita memegang kepercayaan kita ini bangga dengan Islam. Kalau memang kita terjerumus ke maksiat, maka di situ rasa malunya, rasa bersalahnya sehingga nanti cepat bertobat. Dilandasi karena kita tidak percaya dengan Islam, menjadi Muslim, kemudian tidak punya ilmu, jatuhnya semacam ini, Bang. Ya, jatuhnya semacam ketika kita merasa enak, kita dikasih rahmat oleh Allah banyak kenikmatan, ya seakan-akan Allah memuliakan kita. Ya, tetapi kalau ketika kita diuji, dikasih musibah macam-macam, maka kita bilang Allah itu ahanan, telah merendahkan, telah istilahnya menghinakan kita. Ini sudah nanti di pasal ke 2324 itu tersinggung di situ, ya disinggung oleh penulis. Jadi orang-orang itu kalau dikasih kenikmatan lupa sebagaimana orang jahiliyah, tapi kalau dikasih musibah baru ingat. Ya, dibilang masuk kategori memperolok agama kalau sudah tahu, iya. Kalau sudah tahu ya bahwa kita bertobat ini salah, kemudian kita bertobat, kemudian melakukan lagi, kemudian tobat lagi, melakukan lagi, iya. Ini masuk ke dalam konsep mempermainkan agama. Bahkan lebih parahnya istihza, ya, dan nanti masuk ke dalam kekufuran. Tapi kalau orang itu belum pernah tahu, ya, sehingga kita perlu dakwai, maka tidak masuk konsep mempermainkan agama karena memang dari kejahilan yang dia belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini insya Allah cukup ya. Mari ini mungkin bisa kita masuk ke permasalahan yang ke-23 yaitu terlena dengan dunia. Padahal mungkin dijelaskan ya. Nah, jadi pasal yang ke-23 itu mengacu ke Quran surat Saba ayat 35, 36 dan 37. Ringkesnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin." Jadi ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah dan juga nabi-nabi dan rasul sebelumnya, itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman beralasan, kenapa kita harus mendengarkan dakwahmu, seruanmu, hei Muhammad? Buktinya kami tetap dikaruniai anak banyak, harta melimpah, dan kami ini tidak akan disiksa. Lihat, ya orang-orang jahiliyah itu yakin sekali dengan Allah berikan karunia di dunia, dengan tahta, harta, ya kedudukan wanita, anak-anak, keturunan dan seterusnya dari materi-materi yang ada di dunia ini, mereka klaim bahwa Allah itu mau ridho, Allah itu cinta sama mereka. Bahkan dengan seyakin-yakinnya mereka itu tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bahas itu di ayat-ayat selanjutnya dalam Saba 36 dan 37-nya bahwa bukan seperti itu. Ya, bisa jadi itu adalah istidraj. Ya, Allah lulu, Allah lambungkan kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga mereka tambah terjerumus sehingga nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan satu kenikmatan apapun melainkan semuanya adalah siksa api neraka wa na'udzubillahi min dzalik. Dari sini ulama menganjurkan kita untuk beramal itu memang harus di atas landasan mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian roja, berharap dapat pahalanya, dan jangan lepas yaitu khauf, ya rasa takut, harap-harap cemas, amalanku ini diterima atau tidak. Maka ada konsep yang
ini menjadi pakem ahli sunnah wal jamaah, man abadallah bimahabbati wahdah fa'lam annahu zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya modelnya cinta tok, ya, maka yakin terjerumus ke dalam kemunafikan yang besar, yaitu zindiq. Wa man abadallah bikhaufi wahdah fa'lam annahu haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah modalnya cuma takut aja, harap-harap cemas, kayaknya sih saya nggak diterima, kayaknya sih amalan saya nggak makbul, maka takutnya mereka menjadi haruri, yaitu orang khawarij yang mereka sangat takut kepada Allah. Maka siangnya diisi puasa terus, malamnya qiyamul lail terus. Wa man abadallah birojai faqat fa'lam annahu murji'ah. Maka siapa yang beribadah kepada Allah landasannya cuma harap terus, wah ini dikabulkan oleh Allah, makbul, maka nantinya dia akan terjerumus ke dalam murji'ah. Wa man abadallah bimahabbatin wa khaufin wa roja fa'lam annahu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau beribadah landasannya 3 digabung, rasa takut ada, rasa harap pahala ada, rasa cemas diterima atau enggak ada, cinta kepada Allahnya juga ada, maka ketahuilah mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Demikian ya ringkasnya maksud dari masalah ke-23 ini. Jadi kalau dilihat di sini itu memang rata-rata orang yang sudah berkecukupan, baik harta maupun anak buah maupun yang lain itu sangat sedikit yang bisa menerima agama, karena mungkin mereka sudah merasa cukup, tidak butuh kepada Allah gitu ya. Dan pengalaman kaum sebelumnya demikian, Dok. Korun, siapa yang tidak tahu korun, hartanya di mana-mana. Itu buktinya Inka. Kemudian paman-paman Nabi, kemudian penggede Persia, penggede Romawi. Ya, karena mereka seakan-akan mempunyai dunia. Sampai sekarang saja lah orang-orang kafir yang seakan-akan miliarder, bilioner, ya, dunia itu mana ada yang beriman? Karena mereka punya keyakinan semuanya telah mereka miliki. Demikian. Di sini berarti kalau kami simpulkan, jadi orang-orang yang kaya itu mereka merasa bahwa mereka itu diberi kekayaan, itu berarti Allah memuliakan dia. Ya. Nah, sehingga dengan itu orang kaya itu merasa nggak butuh lah kepada ajaran Nabi kan gitu. Karena saya aja kayak gini aja sudah dikasih karunia oleh Allah, ngapain ikuti ajaran agama baru kan mungkin gitu. Ya. Ditambah para nabi dan rasul kebanyakan lebih lemah dibanding mereka dari dunia. Ya. Seperti Nabi Muhammad tidaklah lebih kaya dari paman-pamannya yang dari Bani Hashim sebagian besarnya. Kemudian nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, paling yang kaya yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Selain itu mereka semuanya rata-rata lebih lemah secara ekonomi. Berarti ini Masya Allah ya, orang yang kaya mau rujuk kepada Islam, mau menerima dakwah itu cukup istimewa, karena jarang lah yang seperti itu. Iya, makanya di dalam kasus Rubai ibn Amir ketika mau perang Qadisiyah itu, Rustum jenderalnya Persia itu ketika didatangkan kan minta bertemu, karena memang termasuk syaratnya kita berdakwah sebelum memperangi suatu wilayah kan harus kita dakwai ke Islam dulu. Kalau nggak mau menerima Islam silahkan bayar jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam dan bayar jizyah maka akan diperangi. Maka Rustum minta didatangkan para jenderal kaum muslimin. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin.
Ketika saat ingin mengirimkan jenderal-jenderal dari kalangan sahabat, Rubai' bin Amir memberikan masukan, jangan. Biar saya saja yang datang. Sampean ini sopo, bukan jenderal, nggak apa-apa. Ya, di hadapan kaum musyrikin, kalau sampai nanti kita juga membawa jenderal, mereka sudah angkuh, mereka sudah sombong. Maka biarlah dari kami yang orang biasa ini saja. Maka di hadapan Rustum, Rubai' ibnu Amir nanti memberikan suatu ucapan yang sangat bagus sekali, bahwa ngapain kami kesini? Dijawab, linukhrija min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dzikid dunya ila wus'atid dunya wal akhirah. Ya, kami ini datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan hamba ke hamba yang lain. Persia dianggap Tuhan, raja Persia itu, ya, kepada peribadatan hamba kepada Rabb-nya seluruh hamba. Kita ingin mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia, ya, menuju luasnya dunia dan akhirat. Ini ucapan Rubai' bin Amir. Ketika Rustum kemudian menimpali, apa kamu termasuk petingginya? Enggak. Aku ini termasuk orang yang prajurit paling rendahnya. Tetapi ketika sudah diamanai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas selaku pemimpin tertinggi, maka seluruh kaum muslimin sami'na wa ata'na kepada kebijakanku. Masya Allah. Ini menunjukkan kalau Islam itu tidak melihat harus yang didengar orang yang kaya, orang yang berkedudukan, ya, selagi dia benar membawa qaulullah, membawa qaulur Rasul, ya, pemahaman yang lurus, maka siapapun dia boleh kita ambil ucapannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, mungkin cukup itu, kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-24. Ini kelihatannya juga masih berhubungan, tidak memperdulikan kebenaran jika dibawa oleh orang-orang miskin. Ya, karena ini tadi saya merasa lebih kaya. Ya, padahal jelaskan. Jadi di dalam pasal ke-24 ini mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memberikan potongan ayat dari Quran surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Janganlah kalian mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata para nabi dan rasul tidak didengarkan, bahkan diusir karena ulah para petinggi-petinggi, orang-orang kaya yang berkedudukan, merasa mereka lebih mulia, merasa mereka lebih tahu akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibawakan potongan dari ayat ke-53, ahaula imannallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Ini sebetulnya menghinakan sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun, yang rata-rata mereka adalah orang-orang du'afa. Ya, sebagaimana contohnya Ibnu Mas'ud, kemudian nantinya ada Abu Hurairah, sebelumnya juga ada Bilal, Khabbab ibn al-Irith, ya, dan lain seterusnya. Maka mereka membanggakan sekaligus menyombongkan, coba sekarang pengikutmu orang-orang semacam ini, ya, budak-budak, orang-orang rendahan, nasabnya bukan nasab yang tinggi. Mereka ini yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di masa Rasul. Di masa kita pun masih ada warna-warna dan corak-corak demikian. Ini mohon maaf, fitnah yang ada di dalam kaum muslimin yang sudah ngaji terkadang, ya, siap mengikuti kajian kalau yang didatangkan para duat, para dai, para asatidzah yang sudah masyhur, ya, sudah mungkin nasional atau internasional kalibernya. Tapi kalau diundang hanya ustadz-ustadz, ya, yang nggak dikenal luas, ya, meskipun yang dibawakan sama, yaitu qaulullah, qaulur Rasul, ya, kemudian fahmus sahabat, ya, mereka enggan. Ya, siapa?
kayak nggak ada ustadz yang lebih terkenal saja. Nah ini juga talbisul iblis, ini juga syahwat yang dihembuskan oleh syaitan supaya menjauhkan umat terhadap dakwah yang benar. Sekalinya ketemu mendengar ustadz yang familiar atau dai yang sangat fenomenal, malah ternyata membawa syubhat, membawa propaganda, membawa istilahnya ambigu di dalam hukum-hukum Islam seperti hanya hukum maulid, hukum bermusik dan seterusnya. Nah ini yang patut kita jauhkan, ya, rasis, kemudian menyombongkan diri dengan kekayaan dan kedudukan merupakan kunci dari masalah kejahiliahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya dari penjelasan Ustaz tadi, kadang-kadang memang kita itu apa saja ya, karena nunggu Ustadz yang di apa namanya, sekarang kan modelnya idola, jadi kalau yang ngisi Ustadz yang diidolakan ya datang, tapi kalau nggak diidolakan apalagi kayak sedikit nggak cocok ya itu ya sudah nggak di apa ya diikuti, ya nggak ikut kajiannya. Nah, ini memang kebanyakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga kadang-kadang kita mengikuti kajian itu tidak urut gitu, jadi semaunya sendiri lah. Jadi mana yang mau ikut ya diikuti, kalau enggak ya enggak. Akhirnya kajiannya itu tidak apa namanya intensif dan tidak urut. Jadinya dia cuman istilahnya kajian-kajian tematik semata gitu. Nah semacam ini gimana tuh? Apa mau belajar itu harus urut dari yang dari awal atau gimana? Tentunya ini terkait dengan manhaj dan madhab, metode kita di dalam beragama, ya, harus mengilmui, ya, karena ini kewajiban. Nah caranya memang betul apa yang Dr. Muin sampaikan, harus tahu mulai dari dasar lanjut ke atasnya sampai seterusnya, dan nggak mungkin kita sampai di ujungnya kecuali kematian. Artinya sebelum kita sampai ujungnya insya Allah udah mati duluan, saking luasnya ilmu agama ini. Oleh karena itu dalam konsep para ahli ilmu yaitu taksil, ya, istilahnya step by step, ya, taksil itu dari dasar lanjut lagi sehingga nanti sampai di jenjang menengah lanjut itu memang bukan hanya diperlukan tetapi wajib dilakukan. Nah, bagaimana terus dengan orang-orang yang mungkin tidak punya waktu atau susah karena sudah punya begitu banyak tanggung jawab, kemudian usia dan seterusnya, maka kami sarankan untuk tetap menggunakan metode ini, cuma mungkin sesekali dua kali itu bisa istilahnya dihiburi, ya, dikasih hiburan dengan ilmu lain. Contohnya belajar dari dasar mamanya akidah, dari kitab yang paling dasar sekali seperti hanya usul thalatha, kemudian nanti qawaidul arba, lanjut. Jangan sesekali pindah atau jangan sesekali langsung mendengarkan atau mengkaji kitab-kitab muqaranatul adyan, contohnya perbandingan agama. Yakin remuk nanti, ya, hancur ilmunya. Di sininya hancur, di sini apalagi, ya, nggak masuk sama sekali. Sehingga ya kalau dirasa jenuh nantinya belajar akidah, karena setan paling banyak di sini, ya, pelajaran tauhid atau pelajaran akidah, maka kalau sudah mendapati kejenuhan, bolehlah mendengar atau melihat atau mengkaji, ya, kajian-kajian yang sifatnya tazkiyatun nufus. Contohnya masalah sabar, kemudian masalah syukur,
kemudian bagaimana membersihkan hati, seperti itu. Ya, kalau enggak tazkiyatun nufus, sirah Nabi, ya sirah sahabat, didengarkan saja enggak apa-apa. Ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi tolong jangan baru belajar mengenal Islam pengennya langsung tahu hukum ini halal haram. Ya, hukum ini bagaimana. Kemudian antar perbandingan fikih para imam. Wah, itu yakin bukannya tambah ilmu tapi cacat di dalam bermetode beragama. Ini yang kita takutkan. Sekarang Abdullah ibnu Abbas saja berapa bulan itu, ya berapa bulan nyetor Al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rata-rata itu bisa setahun, ya kemudian bisa puluhan kali bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya temporary hidup bareng Rasul paling tidak 5 sampai 6 tahun saja. Tetapi beliau menjadi ahli tafsir karena setiap ayat yang didengar dari Rasul dikaji ulang, kemudian diamalkan, baru kemudian diajarkan. Nggak berpindah ke ayat berikutnya sebelum ayat yang kemarin diajarkan oleh Rasul sudah diamalkan. Nah, mungkin ini yang bisa apa istilahnya menyalakan semangat para kaum muslimat sekalian. Demikian. Ya. Mungkin untuk kajian kali ini cukup saja. Mungkin Ustaz sebelum ditutup mungkin ada hal-hal mungkin penutup. Fadhil. Baik, sebagai ikhtitam taklim kita, tentunya kita masih berada di bulan Syawal. Bagi siapa dari kaum muslimin yang belum memulai atau apa istilahnya belum menyempatkan untuk puasa Syawal, maka kami harapkan untuk melaksanakan puasa 6 hari ini ya, karena begitu besar kandungannya. Berikutnya kembali kami sampaikan ringkasan supaya kita senantiasa bangga dengan atribut keislaman kita dari segi apapun, ibadah, muamalah, ibadah dan lain sebagainya. Memang di dalam kitab Tauhid ya, jilid 1 ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ya, di sini itu diterangkan juga penyimpangan dalam ibadah itu rata-rata memang berlebihan atau menyepelekan. Dan ini dimiliki oleh dua model terbesar penyimpangan, yaitu Yahudi dan Nasara. Adapun kaum muslimin diminta untuk tidak melakukan keduanya, harus tawasud, harus berimbang, jangan berlebihan, jangan menyepelekan. Kalau berlebihan, lihat bagaimana dari kalangan tasawuf sufi, bukan masalah perbedaan secara istilah bahasa ya, tetapi amal perbuatannya, bagaimana mereka gemar sekali beribadah dengan nyanyi. Nyanyi dianggap ibadah, itu orang sufi ya, menjadi identik dari mereka. Semakin banyak nyanyian, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Sang Rahman. Bahkan ini tentu keluaran yang besar, padahal nyanyian itu berangkat dari masail jahiliyah. Ada qasidah, ada syair ya, yang tanpa musik dikenal dengan nasyid. Itu pun digoreng juga. Bagaimana qasidah, bagaimana nasyid, bagaimana syair ini bisa indah ya, akhirnya dibikin tambahin musik, tambahin. Makanya kadang heran, ini contoh saja, contoh dari keluarga saja. Dari keluarga ini pernah duduk bareng ya, sama-sama megang HP, kemudian lihat kok nangis, kenapa? Kemudian lihat, saya terharu sekali. Terharu dengan apa? Terharu dengan apa? Semangatnya para sahabat beribadah, sholat, ngaji. Saya lihat video klipnya ini, ternyata ada gambar, ada kayak dokumenter, kemudian ada tulisan, ada musiknya. Saya minta sekarang dengarkan lagi
lihat lagi tapi di mute, musiknya nggak ada, dilihat lagi nggak ada nangis-nangisnya. Ya, nggak ada nangis. Kenapa? Karena dia terharu karena ada musiknya sih. Kita tahu bahwa bagaimana antara hati jiwa ini kalau nggak bersih, ada karatnya, itu sangat sinkron sekali dengan musik. Dan orang yang paham hal ini tahu sedih musiknya bagaimana, untuk menyulut semangat musiknya bagaimana. Memang ada semuanya ilmunya itu dalam permusikan. Wallahu alam. Ya, kita nggak tahu hal itu, tapi ada jelas. Kalau nanti di tombol ini untuk jantung sebelah mana, ya berdetupnya, untuk bisa merasa terharu di musik sebelah mana, ini ada semua. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran, sehingga bagaimana kita hidup hati itu dengan Al-Quran dan bukan dengan musik. Kemudian kita tutup dengan nas Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, dan kita diminta untuk berdoa, Rabbana la taj'alna fitnah lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami ini sumber fitnah bagi orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Jangan jadikan kami ini fitnah, sumber fitnah. Maka lihat, para mufassirin meyakini kita berdoa, ya Allah jauhkan kami dari sumber fitnah bagi orang-orang kafir, yaitu orang kafir itu merasa mereka benar dan merasa agama ini salah, yaitu Islam. Dengan apa contohnya? Dengan musik. Ya, coba orang kafir, orang Nasoro itu, ya, lihat kaum muslimin lahir musikan, mati yo musikan, kemudian nanti dikit-dikit Isra Mi'raj musikan, Maulidan musikan, macam-macam musikan. Lah apa bedanya sama kita yang di gereja? Ya berarti ya agama kita podo wae. Kita malah yang lebih bener. Buktinya Nasoro nggak ada yang korupsi Quran. Yang sono ada korupsi Qurannya. Di kita nggak ada korupsi uang haji jamaah. Di sono malah ada yang korupsi jamaah, uang jamaah haji. Ayo, menjadi sumber fitnah. Itu sudah diwanti-wanti oleh sahabat, ya, dan juga tabiin semenjak 14 abad yang lalu. Semoga kita dijauhkan, dan kita juga meminta kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnah lilladzina kafaru. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bisa menambah amal kita semua terkait belajar ini, dan manfaatnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.